Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Berikut rangkuman singkat mengenai formasi jabatan pengamat gunung api. 1. Pengamat gunung api adalah individu yang memiliki tugas untuk memantau aktivitas gunung berapi dan memberikan informasi kepada masyarakat serta pihak berwenang. Mereka bekerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Contoh pengamat gunung api di Indonesia adalah para ilmuwan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). 2. Karakteristik umum dan khusus. Umum, pengamat gunung api harus memiliki pengetahuan tentang geologi, vulkanologi, dan metode pemantauan gunung berapi. Khusus, mereka harus memiliki ketelitian, kewaspadaan, dan kemampuan analisis yang baik. Keterampilan komunikasi juga penting untuk menyampaikan informasi dengan jelas. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab. Memantau aktivitas gunung berapi melalui pengamatan visual, seismik, dan data lainnya. Menganalisis data dan memberikan peringatan dini jika terjadi perubahan signifikan. Berkoordinasi dengan pihak berwenang dan masyarakat untuk mengantisipasi potensi bahaya. 4. Tempat tugas. Pengamat gunung api biasanya ditempatkan di pos pengamatan yang berdekatan dengan gunung berapi yang sedang dipantau. 5. Cara kerja. Mereka melakukan pemantauan rutin dengan menggunakan alat seperti seismometer, GPS, dan kamera. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan aktivitas gunung berapi. Informasi diteruskan ke pihak berwenang dan masyarakat melalui sistem peringatan dini. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Pertanyaan 1. Apa yang menjadi tugas utama seorang pengamat gunung api? A. Menyelidiki aktivitas gunung api secara berkala. B. Mengembangkan diri dalam bidang pengamatan gunung api. C. Menyusun laporan tentang kondisi gunung api secara rutin. D. Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terkait gunung api. E. Melakukan penyelesaian masalah terkait aktivitas gunung api. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, seorang pengamat gunung api memiliki tugas utama untuk menyelidiki aktivitas gunung api secara berkala guna memantau potensi bahaya dan keamanan. Pertanyaan 2. Apa saja kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang pengamat gunung api? A. Kewajiban melaporkan setiap aktivitas gunung api secara tertulis. B. Kewajiban mengikuti pelatihan pengamatan gunung api secara rutin. C. Kewajiban berkembang dalam pengetahuan tentang risiko gunung api. D.
Kewajiban berkolaborasi dengan ahli geologi dalam penelitian gunung api. E. Kewajiban menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugas pengamatan gunung api. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan, seorang pengamat gunung api harus menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya demi keberhasilan pemantauan aktivitas gunung api. Pertanyaan 3. Apakah yang termasuk dalam prosedur kerja seorang pengamat gunung api? A. Menyusun laporan aktivitas gunung api tanpa data yang akurat. B. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas gunung api secara berkala. C. Meneliti pengetahuan mengenai sejarah gunung api tertentu. D. Berkolaborasi dengan instansi terkait untuk penanganan darurat gunung api. E. Menerima laporan dari masyarakat tentang aktivitas gunung api. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, proses kerja seorang pengamat gunung api meliputi pengawasan aktivitas gunung api secara berkala untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Pertanyaan 4. Mengapa penting bagi seorang pengamat gunung api untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang gunung api? A. Untuk melaporkan aktivitas gunung api secara garis besar. B. Untuk melatih keterampilan dalam pengamatan gunung api. C. Untuk mengetahui risiko dan bahaya yang mungkin terjadi. D. Untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sekitar. E. Untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengatasi masalah gunung api. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, pengetahuan yang luas tentang gunung api memungkinkan seorang pengamat untuk mengetahui risiko dan bahaya yang mungkin terjadi sehingga dapat mengambil langkah yang tepat. Pertanyaan 5. Apa yang dimaksud dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengamat gunung api? A. Kemampuan untuk melakukan penelitian tentang gunung api. B. Kemampuan dalam penulisan laporan berkala tentang aktivitas gunung api. C. Kemampuan untuk mengidentifikasi aktivitas gunung api yang berpotensi bahaya. D. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat terkait gunung api. E. Kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap gunung api secara langsung. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengamat gunung api termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi aktivitas gunung api yang berpotensi bahaya untuk keselamatan masyarakat. Pertanyaan 6. Bagaimana seorang pengamat gunung api dapat melakukan kolaborasi dengan instansi terkait dalam penelitian gunung api? A. Dengan mengikuti seminar tentang penelitian gunung api. B. Dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait. C. Dengan menyusun laporan kolaborasi dengan instansi terkait. D. Dengan melakukan pengawasan bersama terhadap aktivitas gunung api. E. Dengan memberikan informasi kepada instansi terkait tanpa koordinasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, seorang pengamat gunung api perlu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan instansi terkait untuk melakukan kolaborasi dalam penelitian gunung api guna mendapatkan informasi yang akurat. Pertanyaan 7. Mengapa penting bagi seorang pengamat gunung api untuk bisa menyusun laporan tentang aktivitas gunung api secara rutin? A. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi gunung api. B. Untuk mengikuti prosedur kerja yang telah ditentukan. C. Untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. D. Untuk mengevaluasi kualitas kerja dalam pemantauan gunung api. E. Untuk meningkatkan kualitas pengamatan gunung api secara umum. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, menyusun laporan tentang aktivitas gunung api secara rutin penting karena laporan tersebut menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat terkait kondisi gunung api. Pertanyaan 8. Apakah yang dimaksud dengan pengembangan diri bagi seorang pengamat gunung api? A. Melakukan penelitian secara mandiri tentang aktivitas gunung api. B. Mengikuti pelatihan dan workshop terkait pengamatan gunung api. C. Menulis buku tentang pengalaman pengamat gunung api. D. Berpartisipasi dalam acara pameran gunung api.
E. Mempromosikan diri sebagai ahli gunung api kepada masyarakat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, pengembangan diri bagi seorang pengamat gunung api meliputi upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan workshop terkait. Pertanyaan 9. Mengapa etika kerja menjadi hal penting bagi seorang pengamat gunung api? A. Untuk menjaga profesionalisme dalam mengamati gunung api. B. Untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. C. Untuk memastikan keselamatan diri saat melakukan pengamatan. D. Untuk meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait. E. Untuk mengembangkan diri dalam bidang pengamatan gunung api. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, etika kerja penting bagi seorang pengamat gunung api agar dapat menjaga profesionalisme dalam melakukan pengamatan gunung api dengan tepat dan akurat. Pertanyaan 10. Mengapa penyelesaian masalah menjadi kompetensi penting bagi seorang pengamat gunung api? A. Untuk memberikan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. B. Untuk menangani situasi darurat yang terkait dengan aktivitas gunung api. C. Untuk melindungi diri saat melakukan pengamatan gunung api. D. Untuk meningkatkan kolaborasi dengan tim pengamat gunung api lainnya. E. Untuk menghasilkan laporan yang terinci tentang aktivitas gunung api. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, kemampuan dalam penyelesaian masalah penting bagi seorang pengamat gunung api untuk dapat menangani situasi darurat yang terkait dengan aktivitas gunung api dengan cepat dan tepat. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.